Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dari 114 surat dalam Al-Quran, termasuk surat Makkiyah. Surat diturunkan di kota Mekah, saat Nabi hijrah dari Madinah. Al-Fatihah memiliki banyak nama, seperti Ummul Quran, Surat Tusaya, Surat Tut 2 hingga Surat Tushifa. Surat Al-Fatihah sangat populer di kalangan Islam karena menjadi bacaan ketika sholat, karena menjadi surat pembuka, yang terdiri dari 7 ayat. Ketika sahabat bertanya terkait surat ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Maukah kamu aku ajari sebuah surah paling agung dalam Al-Quran, sebelum kamu keluar dari masjid nanti?" Surat itu adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, Surat Al-Fatihah, itulah Sabwal Matsani 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, Surat Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku, hadis riwayat Bukhari. Para ulama menjelaskan dalam surat ini mengandung ajaran-ajaran pokok seperti tauhid, keimanan, janji dan kabar gembira bagi orang beriman kepada Allah. Juga ancaman bagi orang-orang kafir, serta kisah-kisah orang yang beruntung taat kepada Allah. Ada kisah menarik dari surat Al-Fatihah ini. Ada cerita nyata dari orang bernama Ghonim usai di PHK dari pekerjaannya. Memaksa ia dan keluarganya keluar dari kontrakannya karena tak mampu membayar. Pemilik kontrakan akan menyerahkan rumah tersebut ke pihak bank. Karena pemilik kontrakan juga ternyata punya hutang. Sehingga Pak Gomin bersama istri dan 2 anaknya terpaksa harus pergi dari kontrakan keesokan harinya. Jika belum juga mendapatkan tempat baru, dia sendiri akan tidur di masjid dekat kontrakannya dulu. Sementara, istri dan anak-anaknya ia akan titip kepada tetangganya, sebelum pulang ke rumah orang tua istrinya. Namun, Pak Gonim mengurungkan niat tidur ke masjid. Sebab istrinya tak henti-hentinya menangis. Sehingga Ghonim mengajak istrinya sholat Isya berjamaah di kontrakan tersebut. Sebelum keesokan harinya mereka keluar dari rumah tersebut. Sholat Isya kali ini begitu khusyuk, sembari Ghonim berdoa, istri dan anaknya mengamini doa-doa tersebut. Singkat cerita, mereka pun tidur. Saat terbangun pukul 4 subuh Ghonim melihat anaknya sedang sholat tahajud, mereka kaget sekaligus kagum. Saat anaknya yang sulung berdoa, Ghonim dan istrinya mendengar anaknya sedang membaca Al-Fatihah, mungkin ratusan kali sambil menendahkan tangan ke atas. Tak ada surat atau doa lain yang dibaca anak Pak Ghonim, hanya surat Al-Fatihah. Anak ini bilang ke ibunya bahwa, ia pernah mendengar Ustadz kalau Allah senang mendengar surat Al-Fatihah. Tak disangka setelah sholat subuh ponsel Pak Ghonim berdering. Ada telepon dari mantan bosnya. Seperti mengabarkan berita bahagia. Hal ini terlihat dari wajah Ghonim yang berubah sumringah. Setelah itu ia memeluk istri dan anaknya. Di hadapan keluarganya, Ghonim berkata bahwa doa anaknya telah terkabul. Ia menyebut mereka akan pindah ke rumah yang mewah. Ghonim diberitahu mantan bosnya, bahwa ia akan mengurus villa mewah yang baru saja direnovasi. Sungguh ajaib, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Atas doa dan usaha seorang hamba mau mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran.